Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Azra, umur aku 18 tahun. Aku asalnya dari Jogja, lahirnya dari Kupang, NTT. Kalau nggak tahu searching aja. Terus aku prodinya dari farmasi, Universitas Ahmad Dahlan. Oke, aku mau bikin video vlog, ya kayak vlog sih, video tentang kisah aku. Kayak gimana sih kisah aku tuh dari dulu sampai sekarang tuh gimana gitu. Hobi aku tuh renang, terus nonton film. Nonton film tuh hobi banget tuh, itu aku suka nonton film, nonton drama juga, serial gitu. Marvel, wah, top banget Marvel. Udah, terus aku dengerin musik, aku suka dengerin musik. Sekolah aku tuh di mana aja ya? STK, TK, SD, SMP aku di Kupang, di Nusa Tenggara Timur. Lalu aku pindah sekolah ke Sumba Timur, Waingapu, NTT juga. Kalau nggak tahu searching lagi. Tuh pemandangannya bagus-bagus banget sumpah. Udah, aku di sana. Aku di sana 3 tahun sampai lulus SMP aku di sana. Kenapa aku di sana? Karena orang tua aku, ayahku dipindah tugaskan ke sana. Jadi semuanya pindah ke sana. Lalu setelah aku lulus SMP, aku pindah ke Jogja. Tapi aku sendiri doang yang pindah ke Jogja. Kenapa? Karena aku udah SMA ya, udah mau nextnya kuliah, dan aku mau mencari sekolah yang di Jogja tuh supaya kalau mau kuliah tuh gampang gitu kan. Jadi aku ke Jogja karena papa aku aslinya dari sana. Jadi kita punya rumah di sana juga. Jadi aku tinggal di sana sama nenekku. Aku sekolah di SMA swasta di sana, Muhammadiyah. Nggak lama kemudian COVID, aku pulang lagi ke Sumba Timur, ke orang tuaku. Aku pulang ke sana, terus berapa lama ya? Nggak lama kemudian papa aku dipindahkan tugas lagi ke Bali. Jadi aku ikut juga ke Bali karena pas saat itu sekolahnya masih online ya. Berapa tahun itu? 2 tahun tuh sekolah online. Karena COVID kan, jadi sekolah online. Udah tuh ke sana, ke Bali, pindah ke Bali. Setelah itu nggak lama kemudian kan udah kelas 12 ya, udah kelas 12. Dan waktu itu juga sekolah sempat nyuruh pada pulang ke Jogja buat sekolah offline gitu kan. Jadi aku pulang. Karena pas itu kelas 12 aku memutuskan mau ngekos karena aku juga harus ngeles kan. Aku harus ngeles dan juga lesnya itu jauh dari rumahku di Kalasan kan, jadi lumayan jauh sih. Terus juga kegiatan lesnya itu padat tiap hari gitu kan karena udah UTBK gitu ya. Jadi aku ngekos, tiba-tiba udah mau UTBK. Jadi rencana aku pas itu tuh aku ada 3 planning. Planning pertama aku ikut UTBK, planning kedua aku ikut ikatan dinas juga, terus planning ketiga aku mau daftar universitas swasta ya. Udah, terus UTBK kan duluan. UTBK aku itu waktu UTBK tuh aku masih bingung milih jurusan apa yang mau aku pilih. Berhubung aku anak IPA, aku dari IPA, saintek kan jadinya. Lalu aku masih mikir-mikir juga, aku tuh bukan basic sih, maksudnya aku tuh bisanya di mana gitu loh, gampangnya tuh di mana sih, pelajaran apa sih, nilai yang paling tinggi tuh apa ya gitu. Setelah aku searching, aku misalnya itu di bahasa Inggris sama ekonomi. Kenapa ada ekonomi? Karena pada waktu itu aku punya kelas peminatan di SMA. Peminatan aku ekonomi, dan mungkin karena IPA ya, jadi ekonominya tuh dasar gitu kan. Jadi aku kebetulan bisa gitu. Ya aku kayak mikirnya kayak bau-bau aku melinjur nih, sosum gitu kan. Tapi aku udah terlanjur daftar saintek di lesnya. Aku udah fokus lesnya di saintek karena orang tua aku juga maunya di farmasi gitu. Jadi kayak yaudah aku lesnya saintek gitu. Terus karena ikatan dinasnya juga
IPA gitu kan, materinya juga IPA gitu kan, jadi kayak yaudah sekaligus aja nih lesnya nih saintek buat IPA untuk ikatan dinas sama untuk di UTBK gitu kan. Akhirnya aku milih UTBK saintek farmasi, aku milih farmasi di UGM. Ya udah belajar terus, mati-matian belajar ya kayak orang stres juga. Pernah UTBK datang, aku sempet overthinking juga sih, mikir kayak bisa nggak ya, oke nggak ya, lulus nggak ya gitu kan. Aku tuh sukanya overthinking gitu. Terus udah UTBK dateng, aku UTBK malamnya tuh aku nangis, aku takut gak bisa gitu kan, ya biasa lah overthinking gitu. Habis itu aku tes, aku kayak ya udahlah kerja aja. Aku bisa dapat benefitnya juga kan. Benefitnya itu ya selama ini kamu les, selama ini kamu belajar sendiri, kamu punya materinya, maksudnya kamu bisa dapat materinya gitu loh, dasar-dasarnya gitu. Aku mikir positive thinking aja, jadi yaudah terabas aja, lolos nggak lolos yang penting kamu punya ilmunya gitu kan, yang penting ilmunya masih melekat gitu. Udah tetap belajar, cuman kayak terlalu pede gitu loh, jadi ya begitulah intinya. Pokoknya aku anggap sepele gitu. Terus nggak lama kemudian aku mulai ikut tes. Nah pas waktu aku ikut tes itu aku nggak gugup sama sekali, nggak ada gugup-gugupnya. Aku ikut, beda banget sama UTBK aku gugup banget, sedangkan ini aku nggak gugup gitu, aku ngerjain. Nah saking enjoynya ngerjain, aku nggak lihat waktu, jadi aku kehabisan waktu kan. Dan yang bab terakhirnya aku belum selesai dan waktunya habis, kepotong kan jadinya. Terus udah akhirnya skornya udah keluar, aku ya skornya nggak maksimal banget sih, nggak sampai maksimumnya gitu. Dalam keadaan bad mood, kecewa sama diri sendiri gitu kan, kenapa terlalu lama banget kerjaannya di bagian situ, kenapa nggak next gitu. Terus udah mulai sampai rumah aku nangis, aku tidur, aku ngumpulin emosiku sampai tidur gitu kan. Aku renung, aku diem, terus nggak lama kemudian udah senang-senang lagi gitu. Terus pengumumannya nih, pas pengumuman apa ya duluan ya, UTBK duluan. Pengumuman UTBK aku nggak terima, terus pengumuman ikatan dinas juga aku nggak keterima. Itu selisih 3 orang. Setelah 3 orang tuh aku dan aku nggak terima di situ. Terus udah nangis tuh seminggu, ada kali seminggu aku menangis gitu. Terus setelah itu aku masuk yang farmasi UAD kan, karena sebelumnya aku sebelumnya itu aku daftar itu dan aku keterima di situ, jadi aku masuknya di situ. Udah aku di Universitas Ahmad Dahlan farmasi, aku ospek, aku ngikutin kegiatan kampus, aku kampus dan selesai 1 semester. Dan aku enjoy di situ. Aku kayak aku bisa nanganin kesulitan aku bisa, praktikumnya aku bisa, laporannya ya bisa juga. Terus enjoy lah pokoknya aku di farmasi UAD ini. Lalu itu aku udah kayak ya udahlah, aku berusaha buat move on sama yang lalu itu, dan aku mulai enjoy sama yang ini gitu kan. Jadi ya udah, aku move on. Terus aku mau sharing juga tentang kekurangan sama kelebihanku. Kekuranganku tadi yaitu tadi overthinking. Kalau overthinking itu tiap kali kalau ada mau tes atau ada apa ujian gitu, aku suka overthinking karena susah gitu ya. Jadi aku overthinking, tapi setelah overthinking aku mendapatkan hasilnya maksimal. Mungkin karena pengaruh overthinkingnya banget, aku ketakutan, jadi aku ekstra belajarnya gitu. Jadi setelah ekstra belajar tuh aku bisa gitu loh jawab soalnya tuh, mungkin ya, nggak tahu ya. Terus kalau misalnya dia itu gampang, aku nggak sepele, itu bakalan buruk hasilnya. Jadi aku mending aku overthinking daripada aku easy going. Aku gampang kayak nganggap remeh gitu loh.
kalau nganggap remeh nanti nilai aku jelek. Kalau aku nganggap dia susah, overthinking gitu, nilai aku bagus. Jadi mungkin karena aku suka nyepelekan, jadi aku kayak ya udahlah nggak usah ngerjain gitu, aku bisa gitu kan, mungkin gitu ya. Jadi mungkin pas itu kena batunya gitu ya, jadi aku dapat nilainya jelek, soalnya susah gitu, kadang tuh bisa gitu. Terus apa ya, kekurangannya tuh overthinking udah tadi, anggap sepele ya. Kadang tuh males, kadang tuh ada aja malesnya tuh pasti keluar. Males belajar, keganggu sama handphone, main HP atau nonton gitu-gitu, pasti tuh ada aja tuh hambatan-hambatan kecil-kecilan itu datang. Dan aku mudah terpengaruh banget itu aku. Kalau misalnya temanku datang main gitu, telepon apa gitu, udah belajar nanti aja lah gitu. Aku juga sering suka ngomong nanti gitu, dan akhirnya kececer. Caranya handle-nya itu ya kamu harus sadar sama diri sendiri gitu loh, harus gampang sadar gitu. Kayak misalnya aku udah terlena sedikit, terus kamu harus sadar, aku harus ada, besok aku ada laporan, besok aku ada ujian gitu, ini udahan dulu, aku mulai belajar dulu apa gitu. Terus udah, itu bisa sih ke handle yang kayak gitu, jadi mudah tersadarkan tuh ke handle gitu. Jadi mungkin itu aja sih. Menurut aku nih, jangan menyepelekan hal-hal yang menurut kamu gampang. Sebenarnya yang menurut kamu gampang itu kita nggak tahu kedepannya tuh dia tuh gimana, bisa aja dia tuh lebih susah dari yang kamu anggap gampang gitu. Sedangkan yang kamu anggap susah itu pas kamu tes itu sebenarnya gampang gitu. Jadi jangan kamu menganggap semua masalah yang sepele itu, jangan kamu menganggap remeh sama hal-hal yang sepele gitu. Itu juga kamu harus memperhitungkan, kamu juga harus hati-hati, kamu juga harus teliti, jangan asal-asalan, kayak jangan cepet-cepetan kalau ngerjain tuh, jangan, harus konsentrasi gitu. Dan jangan juga terlalu overthinking, karena kalau kamu overthinking kamu bisa sakit dan itu ambruk semua, hancur, kamu nggak bisa ujian, kamu ujian ulang jadinya gitu kan. Itu nggak boleh sih, susah itu, jelek itu, rencana terjelek itu. Jadi menurut aku ya, jangan nganggap sepele aja sih, itu aja. Planning aku ke depannya, aku mau menyelesaikan S1 aku. Nah, pada semasa S1 aku ini, aku juga mau ikut beberapa organisasi yang menyangkut prodi aku. Jadi aku mau aktif di S1 ini, jadi mahasiswa yang aktif gitu ya. Lalu setelah menjalani S1, aku mau lanjut apoteker lagi. Setelah aku melanjut apoteker, aku mau mendaftar di perkantoran. Untuk rencana sekarang sih aku mau di Bepom ya, tapi nggak tahu ya untuk kedepannya rezekiku di mana, aku nggak tahu. Tapi aku pengen di Bepom. Kalau nggak di Bepom, aku ingin farmasi klinis gitu, mungkin di rumah sakit, mungkin kira-kira semester 3 gitu atau semester 4. Aku pengen magang juga. Magangnya juga aku belum tahu di mana, mungkin di rumah sakit atau di puskesmas atau di mana itu. Aku pengen ikut kayak relawan juga, volunteer gitu. Mungkin sampai di sini aja video aku. Mungkin kepanjangan banget cerita aku ya, jadi mohon maaf bila ada kesalahpahaman atau salah kata-kata aku minta maaf. Dan mungkin cuman ini aja video aku. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.